Lupa nama inget rasa enggak ya? Mau aku bilang cuma takut aku ngomong. Itulah tadi yang tol. Galau-galau nggak jelas, tiba-tiba rajin sholat, sebulan 2 bulan gara-gara putus kan geli kan? Geli lah. Padahal belum tentu lagi nikah Nangis-nangis sama dia. gara-gara pacar kan geli tuh. Ahli maksiat. Katakan dia lebih mulia daripada aku. Kenapa? Karena dia bermaksiat dengan ketidaktahuannya, sementara kita bermaksiat dengan pengetahuan kita. Nah, Setuju gak sih kalau misalnya Mi bispak di kulum? bahkan bisa dibilang adik aku sama kakak aku tuh mungkin ya pernah sempat iri lah dulu. Karena dekatnya kamu sama Iya, mama. maksudnya kok yoga aku nggak dikasih, giliran yoga minta ke mama, aku manggilnya yoga kan, so imut. Kalau yoga, karena aku dulu memang suka ngerayu mama aku, mau udahlah, misalnya nggak boleh dibeliin apa, nggak boleh naik motor, nggak boleh bawa mobil, aku rayu dapet kayak gitu. Jadi deket lah hubungannya. Meski ya, apakah sedekat kayak misalnya kamu maksiat nih, Ma, aku mau dugem dulu, bilang ke mama gak? Nah itu kurang ajar, bukan deket. Mama mana yang mau ngasih? Ma aku dukung dulu, silakan nak, sini biar mama doain gitu kan, nggak mungkin dekat bukan berarti jujur semuanya dong. Oh iya. Kan siapa tahu. Justru dekat di luar bandel, di rumah baik budi, Oh, iya, kan? iya, Di rumah iya, baik iya. budi. Iya. Dan Udahlah. kau apa fase yang paling rendah dalam hidup kau, Be? Fase paling rendah. Iya, kayak misalnya lagi terpuruk kali kau nih, kayak misalnya hilang jantung aku nih kayak gitu. Zaman-zaman dulu lah, zaman-zaman pertama kali mengenal cinca. Cincu. Itu fase-fase paling terburuk lah. Kenapa? Standar lah, putus cinta pertama kali, cinta pertama kan fase paling ini. Ya hancurnya ya, diputusin. Cuman itu doang aku ngerasa hancur, tapi sekarang kok pau ya dulu aku. Kan itu doang. Iya, goblok lah. Geli ya. Geli lah, zaman-zaman dulu aku galau-galau nggak jelas, tiba-tiba rajin sholat, sebulan 2 bulan gara-gara putus kan geli kan? Geli lah. Padahal belum tentu lagi nikah sama Nangis-nangis dia. gara-gara pacar kan geli tuh. Iya, tolol kali dulu. Terus ya. pas gak balikan, kenapa Allah nggak mengabulkan ya? Apa yang salah? Geli lah, zaman dulu geli. Cuman itu doang fase. Itu doang, paling sama orang tua meninggal udah. Itu aja. Artinya selama kehidupan di Jakarta nih nggak ada yang lebih parah daripada itu. Kehidupan di Jakarta. Apakah aku pernah kayak misalnya Aku banyak kehidupan parah, bahkan parah semua. Cuman nggak terlalu dibawa baper orang nih. Maksudnya ya udah lah ya gitu. udah gitu, santai aja. Maksudnya ya udahlah, nanti bakal lewat juga. Jadi nggak bangsa yang dipikirkan, Oh ini tipe kalau orang-orang ikhlas nih. nggak terlalu dipikirkan. Ini tipe kalau orang ikhlas begitu. Antara ikhlas sama masa bodoh. Karena orang ikhlas itu melupakan amal-amalnya, perbuatan-perbuatannya. Melupakan. Perbuatan-perbuatannya, misalnya sedekah nih. Aku pun lupa dia sedekah sama dia. Ya iyalah, bisa jadilah. Kayak gitu, Masya Allah nih Babe nih. Bisa jadi. Karena ikhlas itu adalah sesuatu yang tersimpan di balik yang tersembunyi. Kayak misalnya jumpa orang gitu, kayaknya aku lupa nih pernah sedekah sama dia. Memang nggak pernah aku sedekah. Misalnya ketemu mantan nih, ini siapa ya? Ini kayak aku ingat yang lain tapi ingat namanya nih. Gitu. Lupa nama inget rasa nggak ya? Mau aku bilang cuma takut aku ngomong. Be, Itu baju aku dulu tuh. oh iya deh. Ada dulu, lupa nama inget rasa. Be, kan YouTube-mu sekarang Masya Allah. Masya Allah dikit Bahkan- penontonnya. Banyak lah. Dikit. Bahkan sempat aku baca di sebuah redaksi. Ada juga yang mau ngeliput aku ya? Aku baru tahu. Iya, dia cari info. Jadi kau itu salah satu orang yang pendapatannya per bulan sekitar 350 juta, betul nggak? Betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Itu Masya kan Allah. dapatnya segitu, tapi yang dikeluarkan kan juga banyak. Lebih. Iya, orang kadang-kadang mikir, oh dapatnya segitu, tapi kan yang dikeluarkan juga banyak. Ya sama kayak dagang aja, misalnya dagang. Modalnya gimana lagi nih? Iya, Iya. kita bikin rumah makan, untungnya 100 juta, tapi buat beli bahan-bahan makanannya 20 juta, gaji karyawan 20 juta, buat balik-baliknya ya. 2 juta. Iya, segitu-segitu juga. Jadi muter terus uangnya. Iya, gitu. iya. Alhamdulillah ya. Ini konten udah berapa tahun berarti? Aktif itu 2019 awal. 19. Ya, 19, 20, 21, 2 tahun. Itu udah yang cia itu. Udah baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Yang viral yang itu ya, yang kepala
Yang viral itu Yang sampai di apa? sampai naik 500 ribuan follower aku tuh dalam beberapa hari itu waktu aku masuk 9gag. Iya, ini Iya, yang kepala lepas. yang kepala itu kan yang kembaran aku mau serupain itu kan yang enggak dapat kan. Ya, aku buka chat aja nih ganti. Jangan. Berarti 2 tahun ya 2 istiqomah tuh. Istiqomah 2 tahun. Dan aku ngelihat ya jarang dulu ya awal-awal sponsor tuh masuk ke YouTube kok jarang ya. Memang gak pernah ada. Nih aku kasih Sampai tahu. kok mancing-mancing kan? Aku mancing bikin Plesetan iklan Iya supaya kan? mancing brand. Ternyata mancing kemarahan. Dan sekarang memiliki hobi yang dahsyat sekarang ya. Apa hobinya? Sok tahu. Main lumpur. Oh iya, off-road. Main lumpur kau. Main lumpur. Hobi kau ini aneh-aneh ya. Segan aku kau nih. Titanic. Kok Titanic? Lumpur tanah liat kan, dari belakang tiba-tiba ada yang gerandong. Enggak gerandong lah be. Astagfirullahaladzim be. Main lumpur. Kapan titik balik karir dari seorang Bayu Cawita? Aku nggak ngerti dari pertanyaan ini. Titik balik karir tuh gimana coba? Titik balik kau sampai memikir Titik balik. aku harus fokus sama karir aku. Aku nggak mau main lagi. Apa? Nggak apa? Nggak mau main lagi. Oh, titik balik karir. Waktu 2018 memulai fokus di Instagram. Jadi dari 2008 dulu kan aku penghasilan aku pure dari stand up comedy. Iya. Dulu yang tadinya seminggu bisa 2-3 kali job, lama-lama menurun seminggu sekali, cuman seminggu doang, lama-lama sebulan 2 kali, udah mulai deg-degan nih jantung nih. Iya. Ini stand up comedy bisa dijadiin ini enggak nih gitu kan. Iya. Acuan. Jadi acuan enggak. Untungnya aku main film juga. Oh aktor. Main Komik ya, apa? Komik 8. Komik 8. Nah, dulu pun gitu juga. Wih, sekarang udah main film nih, alhamdulillah. Mikirnya kan aku nggak tahu film itu budgetnya berapa kan. Iya. Wah, udah main film nih, udah. Aku dan nanya, nanti mama mau apa? Umroh gitu. Asik. Nanti kalau misalnya apa mau dibeliin mobil apa, udah enak-enak lah. Pas datang ke PH, rupanya 10 juta bayarannya film aku pertama kali kan. Gini rupanya. Berarti artis-artis nih jual narkoba macam mana nih? Duitnya bisa banyak-banyak. Aku pikir 10 juta cuman bayarannya. Kau pikir berapa M lah gitu ya? Iya kan, kesannya kan artis tuh dulu aku belum ngerti kan. Iya. Oh mungkin film pertama nih wajar. Iya. Tawaran film kedua naik 30. Naik tipis-tipis lah memang. Artinya kan syutingnya sebulan 2 bulan dapatnya segitu pas-pasan, nggak tajir-tajir juga. Makanya udah mulai deg-degan nih. Lama-lama film yang tadinya setahun bisa 5 mulai berkurang 3, mulai 2, mulai jarang nih kan. Stand up mulai jarang, film mulai jarang. Apalagi lah ya. Nah, ya udah akhirnya itu yang menginspirasi aku sebenarnya tuh Mak Ele sama Mak Betty. Kan sama-sama orang Medan. Dia di Bukit Tinggi. Siapa? Mak Betty itu. Mak Betty di Binjai. Oh di Binjai. Ya. Mak Betty sama Mak Ele waktu lagi naik-naiknya nih baru-baru naik dia datang silaturahmi ke rumah aku. Karena di rumah aku kan base camp untuk anak-anak Medan kan banyak anak-anak stand up kan. Jadi dia datang lah karena ke Jakarta, Mak Betty lagi naik, Mak Ele lagi naik, datang ke rumah aku. Di rumah aku lah ngobrol mereka. Bicara pemasukannya ya kan. Wah, aku sebulan bisa 500 ribu nih bang. 500 ribu. 500 juta. Wah, aku bisa dapat 1 M nih bang, kata orang tuh. Dari Instagram aja iya. Sekarang dari YouTube udah M-an sebulan. Oh iya. Dari situlah mulai wah, kayaknya bisa nih dari aku beralih menjadi konten kreator. Aktif di Instagram. Toh aku juga bisa nulis komedi, juga bisa bikin sketsa. Ya udahlah. Perdayakan anak-anak dari Medan. Bawa ada teman aku yang memang biasa nulisin, bawa dari Medan, bikin tim akhirnya beraniin diri. Akhirnya sekarang alhamdulillah dari sini sekarang kebanyakan penghasilan aku karena stand up udah jarang. Jarang ya, apalagi zaman PPKM gini ya. Betul. Nah, menjadi budak-budak konten. Budak-budak konten. Ya kan? Ya. Budak-budak konten. Dan itu butuh perjuangan yang pahit dong. Awalnya. Pahit. Ya kan? Aku beli kamera bekas. Beli kamera bekas berapa? Canon 5 juta harganya bekas-bekas. Terus beli lensa bekas. Semua pokoknya bekas-bekas lah. Lampu-lampu gini itu bikin sendiri kita. Bikin lah.
Mahal ini lampu-lampu dok-dok ini apa mereknya, ada kodok-kodok tuh. Iya. Mahal tuh berapa juta mas, satu Iya. 4 juta satu gini kan. Iya. Akhirnya temen ada yang bisa ngerakit dari lampu bikin lampu-lampu kayak gini. Segan. Dari gitu-gitulah. Segan, tepuk tangan untuk orang ini. Nah, sebenarnya nggak tepuk tangan biasa aja. Tapi kalau tadi yang bicara di sini Juragan 99 bicara dia susah enak ya kan. Kalau ini aku bicara susah. Sekarang juga biasa-biasa aja. Enggak yang tinggi-tinggi. ya. Iya, enggak jauh. Jadi biasa aja sebenarnya. Tapi buat mereka ini artinya buat mereka yang mau berkreasi jangan mikir harus ada barang ini dulu, harus ini dulu. Betul, beli bekas aja, aku beli bekas. Artinya gunakan apa yang ada. Betul, syukuri apa yang ada gitu. B, semenjak masuk dunia entertain pernah masuk ke dunia yang terlalu dalam panah hitamnya nggak? Apa itu dunia Narkoba enggak? tak suka cowok gitu. Hampir. Enggak mungkin lah aku suka. Sejelek-jeleknya aku suka cewek. Oh iya. Udah suka cewek pemilih lagi kan jijik. Udahlah jelek, ada yang suka aja syukur. Iya. Berarti kok nggak terlalu nggak maulah ke dunia itu. Bukan nggak mau, nggak cocok ya. Lebih ke pernah ditawar-tawarin kayak apa ya, kayak ganja. Ganja itu pernah tuh dulu aku pakai. Tapi memang nggak dapet enaknya. Bagus lah, alhamdulillah. Nggak tahu kenapa. Jadi orang katanya ngeganja apa namanya kayak giting ya gitu-gitu. Aku malah kok nggak ada apa-apanya ya, nggak ada. Insya Allah. Jadi memang nggak ngefek lah ya. Nggak ngefek sama sekali. Bagus lah, artinya Mushrooman dulu kan di Medan banyak tuh di Danau Toba mushroom, ya kan? Itu orang kalau ke Danau Toba rame-rame makan mushroom, orang yang sampai aku nggak ada ngefek, nggak tahu kenapa. Kau bapaknya mushroom itu rambut gue. Kayak mana mau ngefek? Betahi semua berarti. Ya artinya apa? Allah sayang sama kau di situ kan? Iya, jadi aku nggak ini. Nah balik lagi nih, yang masalah tadi tuh, apa namanya? Kenapa aku diet tadi kan terpotong kan? Semenjak orang tua aku meninggal kan aku ngedrop nih, sakit apa segala macam. Akhirnya aku berkesimpulan mau ngambil darah, cek badan. Pas dicek diambil darah itu yang terambil berapa kali aku 4 kali 5 kali di sini di kaki di apa semua nggak dapet darahnya karena mungkin aku gendut katanya jadi susah sampai biru nih aku bekasnya sampai dianjurkan minum pengencer darah. Mungkin karena kental udah gitu tipis. Udah. Setelah besoknya minum pengencer darah segala macam diambil darahnya barulah keluar. Itu pun tipis, hitam kayak oli kotor. Aku aja nengoknya, darahnya nih kayak oli aku pikir kan. Pas diambil dia cepet mengering lagi. Jadi begitu diambil nggak encer langsung kering. Lihat nih darahnya nih jorok kali nih katanya. Aku pernah facial. Di salah satu klinik yang metodenya tuh supaya ininya rata, ininya dibeset dulu. Di-scar gitu kan. Di-scar, diratain, dibeset, baru diolesin darah. Diolesin darah kita supaya membuat jaringan yang baru. Fibrin, iya. Jadi aku dibeset, diambil darah aku. Begitu diambil darah aku pas mau dimasukin, kering. Darah kamu nggak bagus ini. Bahkan darah aku aja nggak bagus untuk ke muka aku. Udah dibeset-beset nggak jadi digituin lagi. Kenapa? Darah kamu kualitasnya jelek katanya. Akhirnya, wah parah nih. Ambil darah, udah saya periksa aja lah, cek penyakitnya apa nih. Rupanya disitulah numpuk gula darah tinggi. Asam urat, kolesterol tinggi, 3 combo tuh tinggi semua. Bahkan aku disuruh coba cek lagi semuanya deh. Gitu. Dari situlah titik baliknya, wah memang harus pola hidup sehat nih. Iya. Dari situlah akhirnya aku diet. Udah takut aku kan. Parno tuh, aku dengar kata kok bisa gula ya? Karena aku memang jarang minum air putih kan. Sampai aku search lah di Google. Orang gula 10 tahun meninggal lebih cepat. Aku gitu-gitu aku, mak enggak betul nih aku pikir. Akhirnya diet. Nah, jadi caranya kayak mana? Satu, pikiran aku udah takut nih. Kedua, ya caranya orang supaya nggak kena gula katanya kurangi nasi sama nggak minum gula sama sekali. Gitu. Ini aku minum gula nih baru sekali-sekali lah, jarang minum gula. Tapi aman sekarang nih? Aman. Terus kenapa kok gitu tiba-tiba? Aku siok, aduh. Iya. Gitu. Tapi artinya nasi kau makan juga? Pagi makankah? Dulu yang waktu dari berat 95 ke 75
Ini sekarang aku udah 78 naik 3 kilo. Karena kemarin lepas tuh. Agak lepas aku memang udah capek lah kan udah 20. Itu sama sekali nasi nggak makan. Pagi siang malam? Pagi siang malam, karbonya enggak. Jadi makannya buah sama cemil misalnya ayam dadanya, sayur digaduin tapi banyak. Tuh. Terus minum hanya air putih dan tidak dingin. Hanya air putih dan tidak dingin. Itu kurang lebih 2,5 bulan turun 20 kilo. Berarti bagus ya. Hanya air putih dan tidak air dingin. Ajib. Nah kalau misalnya lapar malam? Lapar malam ngambil pepaya udah kayak burung aku. Nanti makanan aku pepaya, terus pir, apel gitu-gitu. Sehat kali lah pokoknya, sehat kali. Sehat. Iya. Artinya bisalah 20 kilo hilang itu ya. Betul. Nah pas 20 kilo itu istrimu gak kaget? Siapa kau gak gitu? Pas apa? Pas kau ya kurus. dia bahagia lah kan. Gak, siapa kau bukan suami aku gak gitu? Enggak lah, dia seneng aku kalau kurus. Dia dulu sering kali bilang aku kan sering ngejekin dia sebenarnya kan, gendut bilang sini. Parah gue nih. Sama kayak aku bini aku. Jadi dia kamu aja nggak diet bilangin orang kamu sendiri. Nah sekarang aku olahraga, dia juga udah mulai mau olahraga. Jadi bisa udah kayak Garinda Bimo lah pasangannya dua olahraga ya kan. Selebriti olahraga dua-dua. Iya, Garinda Bimo. Tapi aku sama olahraga, aku sama istriku olahraga paling bagus tau di mana? Di kasur juga kita sering olahraga. Terus iya kan? Iya makanya. Itu sering tuh. Harus manuver tuh. Betul. Aku di kasur sampai loncat indah. Loncat indah. Pelapunmu semana rupanya? Hah? Kutanya dulu. Semana pelapunmu? Gak bisa loncat indah. Gak bisa. Tapi yang pasti semoga kau sehat selalu Babe. Sehat. Babe Cabita, hobi mahal kali Babe. Main lumpur, off-road. Hobi murah itu. Sombong gue nih. Bukan sombong. Mobil aku Katana. Katana itu di kalangan mobil-mobil itu mobil paling murah. Harganya 27 juta, 30 juta dapat. Oke. Beda kalau tapi yang ngubahnya? Bakers dakwah kan bakers yang. Iya, kami anak motor. Motor. Itulah kau mau nyekoin aku. Ada mobilnya, mobil murah. Gak tertarik aku. Nah, kan aku bilang kan murah kan, iya. Kalau kau kan golf sama. Aku mau dia tunggu ya. Tuker konten kita ya. Iya, kau main golf, aku main mobil. Golf. Ku tunggu ke lapangan gak pernah muncul kok. Aku memang nggak bisa. Waktu yang kau ajak tuh pas waktunya nggak sempat. Lagian kan aku nggak sanggup lah beli ininya aja. Tangkenya berapa puluh juta. Tangke, kau pikirin ya. Ini tangke dia. Tangke mukul kop kan berapa? Setik. Sorry. Setiknya kan. Tangke bunga kau pikir. Mantang. Setik. Iya. Itu murah meriah katanya itu. Makanya kau harus coba off-road. Enak. Oke, akan aku coba. Sun aku coba. Aku main lumpur sama kau ya. Betul. Dan jujur ya Be, aku ngeliat hobi kau yang ini adalah hobi yang sangat melatih diri untuk semakin dekat kepada Allah. Yang ini? Iya. Ya karena dekat dengan kematian. Gimana maksud kau ini? Sekarang kau pernah upload di sosial media, ya? Kau berangkat jam berapa? Kau bermalam di sana. Iya betul. Ada yang stuck waktu itu aku lihat di Instagram. Iya. Di tengah hutan malas sekali bah aku bilang. Di tengah hutan cuman berapa mobil rombongan harus bersabar memperbaiki keadaan mobil itu, harus nunggu yang lain juga, harus tawakal sama Allah juga. Betul. Ya gak sih? Aku mikir, olahraga babi nih, hobi babi ini oke juga ya aku. Latih diri makin dekat sama Allah. Itu tergantung keikhlasan hati ya. Allah. Ya. Karena di sana juga banyak juga yang tengah hutan, minum enak ya. Gitu. Jadi tergantung balik lagi ke orangnya. Oh iya. Balik lagi ke orangnya. Balik orangnya lagi ya. Iya. Oke. Tapi Sabtu ini aku mau off-road. Kalau kau mau ikut, ayo. Jam berapa? Pagi lah. Sampai? Ba'da subuh. Sampai Isya. 1 hari namanya. 1 hari. Lucu sih. Nanti kau kasih bawa off-road. Aku di sebelah kau lah. Mobil aku mau terbalik mau enggak terserah. Karena itu memang mobil murah buat off-road. Jadi gak usah mikir-mikir. Sikat rusak. Debak-debuk. Body penyok-penyok memang itu dia tujuannya. Emang mainan itu? Memang itu tujuannya. Oke. Nice. Ini lah rumah udah jadi ada kolam pemancingan di rumahku sekarang kan? Itu kolam biasa. Kolam koi biasa tidak ada pemancingannya. Tapi bisa dipancing kan? Tidak bisa.
Tapi rencana mau bikin spa. Biar bisa tidur Iya. Jadi sama, sultan. iya, sama anak. Iya, ya kan? iya. Boleh. Betul. Babe Cabita, sekarang ada pertanyaan cepat. Jawab dengan cepat tanpa mikir. Ada pertanyaan-pertanyaannya gini ya? Iya. Jawab dengan cepat tanpa mikir. Apa? Oke. Yang pertama, stand up comedian atau aktor? Aktor. Gak mau gue jadi pelawak lagi. Stand up comedy itu bagi aku tuh apa ya? Beban. Kenapa? Harus lucu. Harus lucu. Besok mau stand up malam aku pasti nggak tidur, begadang. Mikir. Stand up comedy itu funnya ketika setelah manggung itu rasanya lega kali. Wah, tenang kali. Yang tadinya sakit hilang tuh, sembuh tuh. Kalau kita lucu, iya. Kalau nggak lucu makin parah. Kalau nggak lucu makin parah sakitnya. Tapi kalau aktor enak tuh aku ngejalinnya. Tak kenapa? Karena menjadi siapa aja. Iya, bisa jadi siapa aja. Ya. Gitu. Oke. Breakdance apa offroad? Offroad. Kan kau breakdance sekali, kau headspin Ya. jago. Fisik kan udah nggak mendukung kan. Oh iya. Iya. Sekarang udah 38 nih. Apanya itu? Umurmu. 38, Mbah. Kok tambah-tambah ya depannya 28. Gak terima. Gak terima gue tuh. Itu gak terima gue. Tambah-tambah ya depannya 38. Oke. Ikan atau burung? Ikan. Kenapa? Kan main burung enak. Udah bosen. Keseringan dari dulu. Oke. Sekarang ikan tuh hobi yang baru. Hobi yang baru ya? Iya. Oke. Ngatno apa Binal dari? Ngatno. Ngapa? Ngatno. Kenapa? Karena Binal dari itu kesatu udah capek mikirnya. Bikin konten tuh capek itu? Iya kan, bikin apalagi yang lucu ya, apalagi ya, takut kesatu. Lagian kalau Binal dari kan itulah tadi yang tol. Udah mau aku tinggalkan tuh. Kalau Ngatno kan belajar bersyukur, Iya. orang miskin, Iya. orang susah Iya, gitu. iya. Tapi aku pengikut Binal dari awal tuh. Kenapa? Aku lihat ini buruk kan anak itu. Tapi aku lihat Binal dari. apa yang gue iya, bikin iya. makan kesukaan. Iya gitu-gitu kan. Iya kan? Enggak lah, enggak makan asmara, kesehatan, Apa? keuangan. Keuangan. Iya. Aku mikir anak ini pasti kan buntu satu hari ini. Kenapa? Dalam pikiran aku ya, si babe ini pasti suatu hari akan buntu nih. Ketika semua dikeluarin pasti buntu anak. Iya betul, tapi Ya kan? pusing aku. Itu mikir kali itu. Capek Kasmara. Dengan ada tompel di sini kan, Ada Kasmara. ya, tumpel. Oke. Babe Cabita, semoga kau sehat selalu. Kapan kau bikin podcast kabarin. Siap. Aku akan dukung terus. Jangan lupa kalian pantengin, follow terus, bunyikan lonceng di YouTube ya Babe Cabita. Doakan semoga di konten-konten dia manfaat semua sekarang isinya. Amin. Dan membuat sebuah komedi yang bermanfaat makin kesininya. Tolong jangan kalian judge, tolong jangan kalian hinakan, tolong jangan kalian caci maki. Karena apa? Seseorang hamba ketika berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan cara bermanfaat orang banyak, itu sungguhnya Allah sangat dekat kepadanya. Lalu kenapa kita hina? Apakah apakah Allah lebih dekat dengan kita daripada dia? Enggak. Tapi itu bagus dicaci, dihina, hina aja gitu. Kenapa? Mengurangi dosa. Betul. Dan kalian tuh jangan suka ngejudge orang tuh enggak, ya kan? Kayak baju aku nih. Kenapa? Baju aku nih. Bandar. Bukan, Apa Wak. itu? Bagus tato gue ya? Bukan. Oh yang mana sih? Baju. Oh baju. Ini. Oh, ini baju. Oh iya, apa itu? Apa yang mau gue tengok? Mod on. An-Naim. An-Najm. Don't judge me. Oh, don't judge me. Fala tudzaku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kau judge manusia, sesungguhnya Allah lebih mengetahui siapa yang lebih bertakwa di hadapan Allah. Nice. Ya kan? Jadi oke ya, berarti Itu pesannya bagus tuh. apa tuh? Yang tadi tuh, jangan Kau judge manusia, sesungguhnya Kalau Allah. kita menanamkan itu, kita tidak akan menjadi orang yang Sombong. sok paling baik di dunia. Iya. Nah, karena aku lihat tren-trennya kan sekarang banyak orang yang kita katakan alim lah. Oleh pasti dia ngelihat orang yang pemabuk atau orang yang bandel atau yang belum dapat hidayah pasti lebih rendah dari dia. Nauzubillah. Padahal belum tahu kita kan hidayah nggak tahu datang. Bisa jadi orang yang dulu kita hinakan malah dia bisa lebih taat kepada Allah itu. Tapi kalau kita menanamkan itu, kita selalu merasa rendah walaupun dia ini mungkin nggak pernah sholat, tapi kita jangan-jangan suatu saat dia bisa lebih tinggi daripada kita nih. Ya.
Betul. Itulah. Kayak ketemu anak kecil nih, Beh. Nah, Aku mengatakan anak kecil atau kita mengatakan anak kecil, ini anak kecil lebih mulia daripada aku. Kenapa? Belum banyak dosanya. oh iya. Sementara dosa kalau lebih banyak. Kemudian aku ngelihat orang tua, ini orang tua lebih mulia daripada aku. Kenapa? Orang tua ini lebih duluan kenal sama Allah daripada aku. Dia lebih duluan kenal agama daripada aku. Betul. Dan taubatan dia mungkin udah terima sama Allah, aku belum. Nah, Ngelihat yang sebaya, seumuran nih. Dia ahli maksiat. Katakan dia lebih mulia daripada aku. Kenapa? Karena dia bermaksiat dengan ketidaktahuannya, sementara kita bermaksiat dengan pengetahuan kita. nah, nice. Kalau kita amalkan itu kan berarti sikap kita ke siapapun pasti akan baik kan. Yes. Gak pilih-pilih, gak karena kita bertemu dengan bandit jadi nerakanya ini gitu. Jadi nah itu dia. Dan buat kita ya, ini buat kita buat pribadi diri sendiri sebenarnya sih ya. Ketika orang soleh, kita sudah menjadi orang soleh dan jangan pernah merasa soleh. Karena bisa jadi merasa soleh itu adalah sebuah undangan murkanya Allah. Menjadi sebuah kesombongan untuk menghapuskan segala amal ibadah kita. Betul. Dan ketika kita menjadi seorang ahli maksiat, jangan pernah berputus asa. Karena apa? Bisa jadi sedikit amal ibadah kita memancing ridhonya Allah untuk menghapuskan segala kesalahan kita. Nice. Ya kan? Betul. Jadi gimana? Kulum jadi? Jadilah. Bikin ya? Jadi. Tiap malam aku lihat-lihat YouTube dari berbagai macam ustadz. Aku nggak pilih-pilih kan ustadz mana aja nice. segala macam. Ya harus kita dipersatukan. Jadi jangan ada perbedaan. Jangan ada perbedaan. Cintai mereka semua karena Allah. Karena apa? Mereka semua, kita semua adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita istiqomah, semoga kontennya bagus, semoga makin manfaat dan semoga kau sehat-sehat, Be. Amin, sama-sama. Salam buat keluarga. Amin. Semoga Allah ridha sama kita dunia akhirat. Amin. Pokoknya jangan lupa. Ini makasih juga hari ini ada Alf Culture dan BD Gayo yang sudah mensponsori acara Bid'ah dan juga kaos Bikers Dakwah Store. Jangan lupa like, share, comment, subscribe. Kemudian makasih banyak Babe. Terima kasih Udah banyak. Sini. Sudah diundang ke sini juga. Bikers Dakwah. Banyak. Saya senang bersini. Siap. Ya. Jangan lupa like, share, comment, dan subscribe dan bunyikan loncengnya. Aku Alif Alfani dan Babes Cebit. mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bid'ah, bicara tentang hidayah. Bikers Dakwah dirangkul, bukan dipukul.